warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Nah, seperti yang kita tahu, bangsa Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942 yang pertama sekali mendarat di daerah Tarakan, Kalimantan Timur. Dengan adanya kedatangan bangsa Jepang ini berhasil mengusir penjajahan Belanda dari Indonesia. Dan tentu saja ini membuat rakyat Indonesia bersimpati terhadap Jepang. Dan Jepang pada awalnya diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Dan bahkan Jepang sempat menyebut dirinya sebagai saudara tua, atau Jepang sering melancarkan propagandanya dengan gerakan 3A, yaitu Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Cahaya Asia. Ini adalah propaganda yang dilancarkan oleh Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Walaupun pada praktiknya banyak hal yang dilakukan oleh Jepang yang pada akhirnya merugikan rakyat Indonesia itu sendiri. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam materi pokok kita hari ini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang gambaran yang menjadi latar belakang terjadinya perlawanan dari rakyat Indonesia terhadap penjajahan bangsa Jepang. Yang pertama, kita bisa melihat dari ritual Seikere yang ingin dilaksanakan oleh bangsa Jepang terhadap rakyat Indonesia, di mana ritual Seikere itu adalah kegiatan membungkukkan setengah badan menghadap matahari terbit. Nah, malahan Jepang memaksa rakyat Indonesia untuk melakukan ritual tersebut. Tentu saja hal ini ditolak oleh rakyat Indonesia, karena ritual ini bertentangan dengan ajaran agama Islam, dan ritual ini dianggap menyekutukan Tuhan yang sangat dilarang keras dalam agama Islam. Kemudian, Jepang melakukan eksploitasi sumber daya alam, yaitu Jepang menguras atau menghisap habis sumber daya alam di Indonesia, misalnya seperti padi dan minyak bumi. Kemudian, tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam saja, bangsa Jepang juga mengeksploitasi sumber daya manusia. Contohnya seperti romusa atau kerja paksa, di mana rakyat Indonesia dipaksa oleh Jepang untuk bekerja keras untuk membangun prasarana atau sarana bangsa Jepang, misal seperti goa, benteng, jalan. Nah, ini semua diperuntukkan untuk kepentingan bangsa Jepang dalam Perang Pasifik. Tidak hanya itu, yang paling menyiksa rakyat Indonesia, khususnya kaum wanita, adalah adanya kebijakan Jugun Ianfu, di mana wanita-wanita Indonesia dijadikan sebagai wanita penghibur untuk prajurit-prajurit bangsa Jepang. Tentu saja ini sangat membuat bangsa Indonesia menderita. Maka dari itu, ini menjadi beberapa hal yang memicu terjadinya perlawanan dari rakyat Indonesia terhadap bangsa Jepang. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi pokok kita, yaitu melihat bagaimana perlawanan yang terjadi di Indonesia dalam melawan penjajah bangsa Jepang. Yang pertama, ada perlawanan di Aceh yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Jalil di daerah Cokpling, Lok Semawe. Nah, perlawanan ini pertama sekali dipicu oleh keadaan di mana bangsa Jepang memaksa rakyat Cokpling atau Lok Semawe ini untuk melakukan ritual Seikere, yaitu membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Tentu saja ditolak oleh rakyat Aceh, karena rakyat Aceh menganggap melakukan ritual Seikere ini adalah suatu bentuk menyekutukan Tuhan dan dilarang keras dalam agama Islam. Nah, ini menjadi pemicu memberontaknya rakyat Aceh terhadap bangsa Jepang. Kemudian, perlawanan di Singaparna, Tasikmalaya yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Tentu saja hal ini juga dipicu dari
ritual sekere yang dipaksakan oleh bangsa Jepang. Ini juga melanggar aturan dalam ajaran Islam sehingga rakyat Tasikmalaya menolak keras melakukan ritual sekere. Ini juga menjadi suatu pemicu perlawanan terhadap bangsa Jepang. Kemudian yang ketiga, ada perlawanan di Indramayu, Jawa Barat pada tahun 1944 dipimpin oleh Haji Madrias. Perlawanan ini dipicu pertama dari penyetoran hasil panen yaitu padi terhadap bangsa Jepang secara besar-besaran, dan ini membuat rakyat Indramayu menderita. Kemudian juga adanya pelaksanaan Romusa yang sangat membuat rakyat Indramayu tersiksa sehingga melakukan perlawanan terhadap bangsa Jepang. Kemudian juga ada perlawanan di Blitar, Jawa Timur oleh Peta pada tahun 1945 yang dipimpin oleh Sudanco Supriyadi. Perlawanan ini diawali dengan rakyat yang tidak tahan lagi dengan penderitaan yang dirasakan karena diperkerjakan sebagai romusa. Tentu saja pada perlawanan ini rakyat di Blitar sudah tidak tahan lagi dengan penderitaan yang dirasakan karena dipekerjakan sebagai romusa. Nah, itulah tadi beberapa pemicu terjadinya perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Jepang. Nah, banyak juga perlawanan-perlawanan yang terjadi di daerah lain. Nanti akan kalian diskusikan lebih lanjut ke dalam kelompok belajar kalian masing-masing yang sudah Ibu bagikan ke dalam LKPD. Silahkan kalian bekerja di dalam kelompok kalian masing-masing. Nanti hasil pekerjaan kalian akan kalian presentasikan di depan kelas dan kawan-kawan dari kelompok lain akan menanggapi hasil diskusi kalian. Cukup sekian, Ibu Hairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.